untuk supaya mereka diselamatkan. Halo, yang apa dia? Tunggu. Soalnya ini berita penting, saya ingin kita semua mendengar. Karena ini berita keselamatan. Ada kode dari sana bahwa Quran kata dengar. Untuk memberitakan kabar baik, saya berkata tadi bahwa tentu kita sudah mendengar dan tahu cerita tentang Sodom dan Gomora. Ya, Sodom dan Gomora itu dihukum oleh Tuhan dengan api yang datang dari langit, api belerang menghukum kota Sodom dan Gomora. Kenapa kota Sodom dan Gomora harus dihukum? Karena kita tahu bersama seperti dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 18 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan karena satu perkara, yaitu dosa. Dan dosa bukan sekedar dosa, tetapi dikatakan sungguh berat dosa. Artinya dosanya begitu memuncak dan luar biasa terjadi sehingga Tuhan harus menghukum mereka. Kita tahu juga kisah cerita tentang Nuh, bagaimana Tuhan mendatangkan air bah. Karena apa? Karena juga dosa. Firman Tuhan berkata, semua manusia kecenderungannya selalu berbuat jahat sehingga memilukan hati Tuhan. Tuhan sakit hati. Jadi karena dosa manusia harus dihukum. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi bagaimana? Sedangkan firman Tuhan berkata di bagian lain, karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dia berkata, yang memisahkan engkau dan aku, memisahkan Allah dengan manusia, yaitu dosa. Apa saudara? Yang memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu dosa. Jadi dosa harus ada penyelesaian. Lalu saya berkata tadi, karena dosa kita terpisah dari Allah. Sedangkan di dalam Yohanes pasal 15 dia berkata, dia alegorikan kita bahwa kita seperti pokok anggur dan carang-carangnya. Tuhan adalah pokok, kita carangnya. Dan siapa terpisah dari carang itu, maka dia akan mati. Dia tidak mempunyai hidup. Nah, saudara, kita dapat sedangkan di segi lain manusia terpisah dari dosa, manusia terpisah dari Allah karena akibat dosa. Sedangkan di bagian lain, seharusnya kita tidak terpisah dari Tuhan. Halo, masih dengar? Haleluya. Karena ini penting sekali. Karena tanpa Tuhan, kalau ada dosa kita pasti terpisah dari Tuhan. Tetapi segi lain, firman Tuhan berkata, kita seperti carang yang harus menempel dengan pokok anggur. Ketika kita keluar dan terpisah dari pokok anggur, apa akibatnya? Yaitu mati, jadi kering dan harus dibakar. Dibakar dengan api, itu pertanda penghukuman api neraka. Tapi bicara tentang dosa harus ada penyelesaian. Nah, ini berita baik bagi kita. Dosa hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus Kristus datang, dia mati di kayu salib. Memang mungkin orang lain berkata itu bodoh, itu berita buruk. Tetapi sesungguhnya Yesus mati di kayu salib, curahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Saudara, dalam orang diajarkan ini, setiap orang berdosa harus mengorbankan binatang, dicurahkan darahnya.
Kita tahu ada juga agama yang mengajarkan Idul Adha, Idul Kurban, ya, yang dipercaya adalah sudah untuk mau masuk surga, ya, untuk pengampunan dosa. Kita tidak bisa memperdebatkan, tetapi itu tuntutan firman Tuhan. Hukum Taurat menjelaskan setiap dosa harus diselesaikan dengan pengorbanan binatang, mencurahkan darah. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita tidak lagi membawa korban darah. Karena Yohanes ketika dia ada menjelang Tuhan Yesus datang, dia sempat berseru, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Siapa yang dia tuju? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan anak domba Allah karena dialah yang akan dikorbankan. Haleluya. Masih dengar? Memang mungkin kita pikir ini berita bodoh, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa berita Injil memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mau binasa? Sekali lagi saya tegaskan di sini. Berita Injil, berita tentang salib memang menjadi kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mau tahu ayatnya? Nanti cari di rumah. Haleluya. Jadi mari kami datang di sini. Ada satu selamat, hanya Yesus Kristus adalah korban Paskah, korban yang menggantikan korban binatang, korban darah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di bagian lain, di bawah kolong langit ini tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kami berdoa supaya masing-masing kita baru perhatian kepada Kristus, baru juga Dia yang akan datang pada hari kiamat. Dia akan datang pada hari yang kedua kali pada kiamat nanti. Kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada Yesus, kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini kabar baik. Haleluya.